Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Akbar dan rekan saya ini Larasati. Kami berasal dari Institut Agama Islam Negeri Curup, Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Di sini kami akan membahas tentang persiapan mahasiswa memasuki dunia kerja. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Di sini maksudnya ialah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita, kemudian kita tuh cocoknya kerja di bagian apa. Kemudian untuk mengetahuinya kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama psikotes, yang kedua konsultasi sama profesional, yang ketiga konseling karir. Bahwa sesuatu yang kita perjuangkan itu akan kejadian ketika kita mau berusaha. Zaman sekarang itu semua orang maunya serba instan, seperti langsung ingin mempunyai gaji yang besar. Di sini kita harus bisa kembangkan skill dengan cara mengikuti banyak seminar, pelatihan kelas online, webinar. Mental ialah harus selalu berpikir positif atas tanggapan orang lain. Sebagai proses kita akan menjadi lebih baik, seperti cambukan penyemangat. Di sini kita harus selalu mengupgrade diri dengan cara sering terus mengikuti webinar, seminar, pelatihan online agar dapat percaya diri di tempat bekerja. Mengontrol emosi ialah kita agar tidak ada masalah yang terjadi di saat pekerjaan berlangsung. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah agar di lingkungan kerja kita harus nyaman ketika meminta suatu bantuan kepada teman kita. Apa yang harus dipersiapkan untuk masuki dunia kerja? Ada beberapa hal yang harus disiapkan sejak dini. Yang pertama, IPK. IPK adalah senjata utama mereka untuk mencari kerja. Karena kamu belum memiliki pengalaman kerja, salah satu faktor penentu resumu akan dilanjutkan atau tidak, yaitu dari IPK. Jadi, jangan anggap enteng tiap mata kuliah. Berikan yang terbaik versimu agar kamu meraih IPK yang baik. Yang kedua, kemampuan berbahasa Inggris. Saat ini kemampuan berbahasa Inggris seperti sebuah keharusan. Banyak perusahaan bahkan yang meminta nilai TOEFL sebagai salah satu persyaratan rekrutmennya. Jadi, jika kamu masih lemah dalam hal bahasa asing, mulailah mengambil kelas-kelas profesional, misalnya kelas percakapan, bisnis, menulis bisnis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengalaman magang. Walau fresh graduate, bukan berarti kamu harus pasrah, tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali. Ada banyak peluang untuk melakukan kerja magang. Jika kampusmu tidak punya program magang, kamu bisa melakukan magang sendiri di sela-sela kesibukan menulis skripsi, dijamin. Pengalaman magang ini akan menjadi pertimbangan sendiri bagi perusahaan. Yang keempat, pengalaman berorganisasi. Apa gunanya IPK tinggi jika kamu kurang bisa berorganisasi, apalagi berinteraksi dalam komunitas yang besar? Skill ini akan sangat membantumu beradaptasi di kantor barumu nanti yang penuh dengan dinamika. Perusahaan menyukai mahasiswa yang aktif berorganisasi. Di samping punya intelektualitas yang tinggi, mahasiswa yang aktif di organisasi dianggap memiliki skill komunikasi dan kerjasama yang baik yang akan sangat membantunya berkoordinasi dengan rekan kerja. Yang kelima, sertifikat seminar atau pelatihan. Menjadi mahasiswa yang aktif, selain mencari kesibukan di organisasi dan pengalaman di dunia magang, kamu harus jeli menyambut kesempatan saat ada pelatihan dan seminar di kampus. Jangan ragu untuk mengikutinya, apalagi jika berkaitan dengan studi yang sedang kamu dalami. Sertifikat pelatihan dan seminar inilah yang akan membantumu untuk berjualan di depan perusahaan. SIMA Shanghai 2007 mengatakan bahwa kompeten adalah keahlian dan standar performa yang dicapai oleh seseorang. Sementara itu, kompetensi dikatakan sebagai perilaku yang diadopsi ketika menampilkan kompetennya atau keahliannya. Maksudnya adalah suatu karakteristik yang mendalam dan sebagai bagian dari kepribadian seseorang yang perilakunya dapat diprediksi dalam situasi tugas yang diberikan. Konsep diri memiliki peranan yang penting dalam menentukan kehidupan seseorang karena akan menentukan dan mengarahkan tingkah laku individu terhadap kemampuannya di masa depan.
di mana seseorang yang memiliki konsep diri yang tinggi akan lebih meningkatkan kompetensi dirinya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga ia pun akan siap dalam situasi apapun dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Pada mahasiswa tingkat akhir yang memiliki konsep diri dan kompetensi yang tinggi diharapkan akan membantu ia lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja, sementara mahasiswa tingkat akhir yang memiliki konsep diri rendah dan kompetensi rendah, maka timbul rasa cemas dan khawatir ketika menghadapi persaingan dunia kerja yang berakibat kegagalan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bidangnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang persiapan mahasiswa memasuki dunia kerja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.